Lu pernah ngerasa capek banget berantem terus sama dia, tapi pas udah baikan rasanya tuh high banget. Hati-hati, itu bukan cinta yang makin kuat, itu cuma otak lo yang lagi sakau sama drama dan adrenalin yang lo ciptain sendiri. Bayangin lo baru balik kerja, macet-macetan di jalan, terus sampai rumah malah ribut hal sepele. Awalnya cuma masalah cuci piring atau balas chat lama, tapi tiba-tiba meledak jadi perang dunia. Anehnya setelah nangis-nangis dan teriak-teriak pas kalian pelukan atau make up sex, rasanya tuh lega banget. Rasanya kayak hubungan kalian jadi makin dalam dan gak terpisahkan. Tapi beneran gitu? Atau jangan-jangan kita semua cuma sekumpulan orang dewasa yang lagi kecanduan zat kimia di kepala sendiri? Gue sering dengar teman-teman gue bilang kalau hubungan tanpa berantem itu hambar. Katanya bumbu-bumbu konflik itu yang bikin hubungan tetap hidup. Masalahnya kadang bumbunya kebanyakan sampai bikin darah tinggi. Kita sering kejebak dalam siklus yang sama terus-menerus. Ribut, baikan, tenang bentar, terus cari masalah lagi buat ribut lagi. Ini bukan karena lo atau pasangan lo emang dasarnya toksik banget. Bisa jadi otak lo emang udah didesain buat ketagihan sama sensasi roller coaster ini. Pas lo lagi berantem hebat, badan lo itu sebenarnya lagi dalam mode fight or flight. Adrenalin lo naik drastis, jantung deg-degan parah, dan fokus lo cuma satu, konflik itu. Secara biologis, kondisi ini bikin lo merasa sangat hidup. Terus pas konflik itu selesai dan kalian baikan, otak lo langsung nembak satu zat namanya dopamin. Dan gak main-main, jumlahnya banyak banget. Dopamin ini adalah zat yang sama yang muncul pas lo menang judi atau pas lagi jatuh cinta di bulan pertama. Nah, disinilah otak kita mulai agak error dalam nerjemahin keadaan. Otak lo mulai ngaitin rasa lega dan bahagia setelah berantem itu sebagai bentuk keintiman yang luar biasa. Lo ngerasa hubungan lo spesial karena lo berdua berhasil melewati badai. Padahal badainya lo sendiri yang bikin. Lo jadi butuh konflik supaya bisa ngerasain sensasi baikan yang nagih itu. Tanpa sadar lo mulai mancing-mancing keributan cuma buat dapetin dosis dopamin berikutnya. Ini mirisnya. Kita sering salah sangka antara intensitas dan kedalaman hubungan. Kita mikir kalau kita berantem sampai nangis-nangis, berarti kita peduli banget sama satu sama lain. Kita mikir kalau hubungan yang tenang-tenang aja itu membosankan dan gak ada tantangannya. Padahal hubungan yang sehat itu harusnya jadi tempat lo istirahat, bukan tempat lo latihan militer tiap malam. Kita udah cukup stres sama kerjaan dan cicilan, masa sama pasangan juga harus adu mekanik terus? Coba lo ingat-ingat lagi momen baikan kalian yang paling berkesan. Apa itu beneran karena masalahnya selesai dengan solusi yang jelas? Atau cuma karena kalian berdua udah capek terus mutusin buat pelukan aja tanpa nyelesain akar masalahnya? Kalau polanya terus berulang, itu namanya bukan kedewasaan, tapi pelarian. Lo cuma lagi fly sebentar sebelum akhirnya jatuh lagi ke lubang yang sama minggu depan. Kita hidup di zaman dimana drama itu dianggap estetik. Film-film romantis yang kita tonton sering banget nampilin pasangan yang hobi putus nyambung sebagai relationship goals. Seolah-olah kalau belum menderita, belum cinta namanya. Tapi kenyataannya, kedamaian itu lebih mahal harganya daripada drama yang meledak-ledak. Hubungan yang awet itu bukan yang paling kenceng adrenalinnya, tapi yang paling stabil detak jantungnya. Banyak dari kita yang sebenarnya takut sama keheningan. Pas hubungan lagi tenang dan gak ada masalah, kita malah ngerasa ada yang kurang. Kita mulai overthinking, mulai nyari celah, atau mulai nanya hal-hal yang gak perlu. Itu karena kita udah terbiasa sama kebisingan konflik. Otak kita lagi sakau, nyari gara-gara supaya dopaminnya keluar lagi. Kita lupa gimana caranya duduk bareng tanpa harus ada yang salah atau benar. Dopamin konflik ini jebakan Batman yang paling halus. Dia bikin lo ngerasa lo pejuang cinta, padahal lo cuma pecandu drama. Lo capek, dia capek, tapi kalian berdua gak bisa berhenti karena butuh high dari kata maaf itu. Lama-lama perasaan lu bakal tumpul. Lu gak bakal bisa ngerasain kasih sayang kalau gak diawali dengan luka dulu.
Dan itu adalah cara paling cepat buat ngerusak diri lo sendiri dan orang yang lo sayang. Coba deh, sekali-kali lo jujur sama diri sendiri. Apa lo beneran sayang sama dia? Atau lo cuma sayang sama perasaan lega pas habis berantem sama dia? Bedanya tipis banget, tapi efeknya ke mental lo beda jauh. Belajar buat nyaman dalam ketenangan itu emang susah. Apalagi kalau lo udah biasa hidup di tengah badai. Tapi percayalah, cinta yang beneran itu gak bakal bikin lo ngerasa kayak abis lari maraton tiap hari. Dunia udah cukup berisik, masa hubungan lo juga harus jadi panggung sandiwara? Mungkin udah saatnya kita berhenti nyari validasi cinta lewat air mata dan mulai nyarinya lewat komunikasi yang beneran dingin kepalanya. Capek gak sih hidup cuma buat nungguin kapan bom berikutnya bakal meledak? Padahal di luar sana ada kebahagiaan yang jauh lebih tenang dan jauh lebih tulus buat lo dapetin. Kalau kebahagiaan yang lo punya sekarang selalu butuh air mata sebagai syaratnya, apakah itu beneran cinta atau cuma cara otak lo bertahan hidup di tengah rasa sepi?